وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Al-istinja, cebok. Pasalnya apa atau poinnya apa? Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Orang yang sudah baul, habis kencing dan ghaid, buang air besar, BAB atau wajib istinja. Jadi orang Islam itu wajib cebok. Enggak boleh enggak gitu. Jadi kalau kamu lihat video orang-orang kafir, orang Cina itu mau beol gitu, dia cuma nyari pojokan terus copot katok, brum gitu, terus kabur gitu. Nah, ini sekali lagi itu budaya orang kafir, nggak usah ikut-ikut gitu kan. Ya. Saya itu pernah di Jepang 20 hari itu kalau ke toilet pria itu mau pakai urinoir yang kencing berdiri itu atau ke WC-nya, nggak ada air itu. Kalau di WC itu ada tisu, kalau pas kencing yang berdiri itu udah nggak ada air, nggak ada tisu. Jadi kalau kita pencet buat nyentor ke flash itu dia pakai otomatis, itu pakai sinyal itu. Jadi hanya bisa keluar airnya kalau kita udah pergi gitu. Berarti kita nggak bisa cebok itu. Ya, makanya nggak usah pengen ke negara-negara kayak gitulah. Pusing nyari air buat bersuci. Padahal apa? Dalam Islam bersuci itu wajib. Wal afdalu antas taji bil ahjar gitu. Lebih utama beristinja dengan batu. Summa yatba'uha bil ma, kemudian diiringi dengan air. Jadi karena mungkin ya, wallahu alam ya, konteksnya beliau ini hidup di negara yang susah air di Arab sana, maka biar irit air pertamanya pakai batu. Iya. Bentar lagi. Kenapa? Main di atas. Ya, cuman terakhirnya tetap dibersihkan pakai air. Ya kalau konteksnya negara kafir tadi itu pimpinan saya yang udah lama di sana, kata dia tuh tisunya kan tisu kering tuh. Nah sebagusnya tuh kamu waktu mau sebelum kencing mas ambil tisu kering itu dikasih basah dulu air baru kemudian gunakan untuk bersuci gitu. Jadi kita ya baru tahu gitu. Wa yajuzu ayyak tasiru alal ma au ala salasatin ahjarin. Boleh hanya menggunakan air tok. Nah, apalagi airnya cukup banyak cukup gitu. Atau juga boleh cuma 3 batu tok. Yang tentunya di sini yanki bihinna al muhalla, yang mana bisa kemudian membersihkan kotoran dengan air tok atau batu tok. Jadi kalau misalnya Mas Angga lagi berburu di tengah hutan gitu kan, nemunya batu ya silakan. Ada daun ya silakan. Apa? Fosil. Tulang nggak boleh kalau pakai tulang. Nanti ada. Tulang nggak boleh. Wa idza aradal iktisar roh, dan apabila pengen menggunakan salah satunya ala ahadihima fal ma'u afdol, air lebih utama. Jadi menurut Abu Suja, kalau bercebok itu pakai batu dulu yang utama. Artinya ya itu kalau konteksnya di luar saya rasa ya, di hutan atau mungkin di mana lah di luar itu. Tapi kalau di kamar mandi terus datang nyiapin batu kata berlebihan, apalagi sekarang. Kemudian wayat tanibu al istiqbalul kiblah, hendaknya dihindari untuk menghadap kiblat. Kiblatnya mana? Barat ya, jangan BAB menghadap barat. Wa istidbariha, dan nggak boleh membelakanginya. Berarti menghadap timur nggak boleh. Jadi kamu kalau mau bangun rumah atau istilahnya apa ya? Ya bangun rumah lah. Atau nyari kontrakan gitu kan. Pastikan WC-nya tidak menghadap barat atau tidak menghadap timur. Nah, dalam konteks Indonesia ya. Nanti kamu kalau di tempat lain ya beda lagi. Cuman di sini dikatakan apa? Fis sohro. Sohro itu padang pasir. Jadi artinya apa? Nggak boleh madhab barat dan nggak boleh madhab timur di tempat yang terbuka. Nah, sehingga apa? Sebagian ulama itu berpendapat WC madhab barat atau timur, tapi itu tertutup di dalam rumah. Di dalam rumah ada kamar mandi, ada WC-nya gitu kan. Itu diperbolehkan. Cuman memang ya lebih baik nyari amannya,
Ya, jangan bikin WC kalau memang sanggup ya, jangan bikin WC madep barat atau madep timur. Tapi kalau misalnya kamu kebelet banget terus numpang tempat temanmu atau tempat saudaramu kok ya delalah WC-nya madep barat atau timur, tapi ya di dalam rumah gitu kan, maka ya sudah gitu. Enggak apa-apa, bismillah. Karena di sini dikatakan fis sohro, gitu, di padang yang terbuka. Loh, kok padang terbuka? Zaman dulu tuh orang buang air ya di padang pasir itu, menjauh dari kampung gitu kan, terus nyari padang pasir, kemudian gali pasirnya itu, terus buang air di situ, kemudian diuruki gitu. Zaman dulu tuh nggak ada itu pembuatan WC-WC gitu, nggak ada. Kemudian wayastanibu al-baul wal ghaid, dan dihindari dalam buang air dan buang air besar, kecil dan besar, fil ma'i ar-raqid, pada air yang diam. Ya, kencingin kolam itu nggak boleh. Air diam. Walaupun ya dalam konteks kolam renang tadi, misal sampai ada yang kencing di situ, entah siapa. Gitu. Nah, maka kalau selama lebih dari 2 kulah dan tidak ada perubahan, maka airnya apa namanya? Tidak najis. Tidak najis bukan berarti tohir mutohir, bukan berarti suci dan mensucikan ya. Karena dia bisa masuk dalam kategori mustakmal itu. Dan nggak boleh juga apa tahta syajarah, di bawah pohon, al-musmirah, yang berbuah, yang ada buahnya. Jadi beliau nambahi ya, nambahi ada buahnya. Jadi nggak cuma di bawah pohon tok secara mutlak semua pohon, tapi yang berbuah, yang ada buahnya. Nah, ada buahnya tapi kemudian nggak dimakan manusia, kayak pohon beringin itu ada buahnya. Ya, masuk toh. Al-musmirah ada buahnya. Ada tanaman namanya elo, itu juga tanamannya tumbuh di pinggir sungai, gede, ada buahnya, tapi nggak dimakan manusia. Ya, itu berarti masuk. Gitu ya, itu terjadi perbedaan fikih dengan cuma menambah al-musmirah gitu. Karena nanti di kitab-kitab fikih yang lain tuh pokoknya nggak asal pohon nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena pohon pun kalau nggak kemudian ada buahnya, itu kadang dipakai orang berteduh. Gitu. Sebagian ulama menjelaskan hikmahnya kenapa kita dilarang kencing di bawah pohon. Gitu. Kemudian wafit torik, nggak boleh ngadar di jalanan, gitu kan? Kayak sebagian orang itu. Ya, ke Jogja udah ganteng tuh, pakai celana bagus, baju bagus, bawa tas ransel, udah kayak orang kantoran. Gitu. Pengen kencing, nggak mau nyari pom bensin, nggak mau nyari Indomart atau Alfamart, langsung aja minggir pinggir jalan kencing gitu aja. Wih, bentuknya kayak orang sekolah tapi kelakuannya kayak orang nggak sekolah. Makanya pentingnya belajar fikih dan adab kayak gitu ya. Jadi biar kamu tuh tahu gitu. Apalagi terminal. Terminal itu kamu kalau salah-salah ngelihat botol geletak warna kuning, bukan extra jus itu, isinya itu ya kencing kadang. Kencingnya ya itu, entah sopir, entah kondekturnya, entah kernetnya. Kadang mereka ngencingi ban bisnya gitu, wah luar biasa. Wah. Ini karena pada nggak belajar gitu loh, jadi nggak punya adab. Wadzil, dan di tempat orang berteduh. Ya, apa tuh kalau di kita tuh? Halte itu kencingi, kadang malah diisingi sisan gitu. Kemudian wasuk bu, lubang itu nggak boleh dikencingi, nggak boleh di BAB ini karena ada yang tinggal di situ ya, dari kalangan jin-jin itu. Jadi colek gitu kan, surupan ya repot. Walaya takallam indal baul wal ghaid. Jadi nggak boleh jagongan ngobrol ketika buang air kecil maupun besar, walaupun sebelahmu temenmu gitu. Piye mau piye urusannya sambil kencing, nggak boleh. Sambil BAB di toilet umum gitu kan, nah, ngobrol karena sebelahnya bread itu sambil ngobrol, nggak boleh. Dan seperti ini bukan termasuk dalam adab yang islami. Kalau ngobrol aja nggak boleh, ya toh, ya berarti baca Quran ya nggak boleh. Kemudian baca Quran tambah lagi nggak boleh. Hafalan, ada yang hafalan. Saking suwe ini malah wiritan, itu nggak boleh. Hal-hal kayak gitu tuh harus dipahami. Kemudian wala yastaqbilu syams wal qamar wala yastadbiruha. Dan hendaknya tidak menghadap matahari dan bulan atau membelakangi keduanya. Ya, maksudnya apa? Maksudnya yaitu kalau bisa ada tutupnya. Jadi nggak kelihatan dari atas. Hikmahnya apa? Hikmahnya ya kalau ada orang naik pohon nggak lihat gitu loh. Kadang ada jamban umum tuh atasnya nggak ditutup. Terus ternyata sebelah sana tuh ada pohon besar mangga, ada yang manjat. Wih, mana sih lagi ngising? Nah, gitu bahasanya.
Hal-hal seperti ini nih harus dihindari ya. Makanya beliau rahimahullah taala menuliskan dalam Matan Abu Syuja.